bagaimana kita itu menjaga salah satunya tidak buat keji melalui mulut kita. Itu sama juga mulut kita itu menjadi Nah, baik pemirsa, sekarang kita akan langsung mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu. Temanya belajar selalu istiqomah. Pak Ustadz, untuk istiqomah itu tidak mudah ya. Kita melakukan kebaikan terus-menerus, bertahap, kemudian sampai kita di tahap yang stabil itu sangat sulit. Kenapa untuk istiqomah itu sangat sulit padahal kita melakukan kebaikan? Silahkan Pak Ustadz Danu, tausiahnya. Ya, terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita bagus sekali, belajar selalu istiqomah. Belajar selalu istiqomah. Ini memang sulit ya, menurut saya ini sulit, tetapi harus kita sadari. Jadi belajar tentang agama, ibadah, semuanya itu tidak hanya melalui ilmu yang kita miliki, tidak hanya cuma itu. Kalau kita hanya belajar tahu saja, kita menghafal ilmu itu bisa. Menghafal itu bisa. Ya, menghafal ilmu itu bercerita tentang keilmuan, tentang Islam, tentang agama, tentang fikih, dan bisa kita belajar itu. Karena hafalan. Iya. Tapi yang namanya istiqomah ini nggak menghafal istiqomahnya aja maksudnya ya. Tetapi diaplikasikan. Satu hal yang harus diaplikasikan adalah sholatnya umpamanya. Sholat 5 waktu. Kemudian apa? Boleh tambahin sunahnya. Kemudian apalagi boleh puasanya atau baca Qur'annya. Boleh semuanya silahkan. Nah, untuk menjadikan istiqomah di ibadah, rata-rata hampir semuanya jago lah ya, saudara-saudara kita itu jago sekali. Tapi pada saat kita itu mencoba menjalankan aplikasinya, ya bagaimana sholat ya. Nah ini sangat susah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi salah satunya ada sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, bukan persoalan kita sholat kemudian kita itu tidak melakukan perbuatan keji dan mungkarnya, itu enggak di titik itu. Kalau pada waktu sholat iya. Tadi pada waktu kita itu menjaga sholat kita tidak berbuat keji dan mungkar, nah itu yang sulit. Aplikasinya itu ke arah sana. Jadi aplikasinya apakah dengan sholat itu kita tidak berbuat keji atau mungkar di setiap harinya, nah itu baru kesulitan. Bagaimana kita itu menjaga salah satunya tidak buat keji melalui mulut kita. Itu sama juga, mulut kita itu menjadi senjata untuk menusuk orang itu bisa. Sekarang tidak melalui mulut, melalui jempol. Ya, itu sama itu. Padahal orang itu sholat rata-rata itu ya. Saling fitnah melalui ini. Itu bisa nggak? Padahal itu sholat loh. Nah, padahal Allah sudah menceritakan bahwa sholat itu sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebenarnya ini masih kita pikirkan bahwasanya tidak dalam kondisi sholatnya kita tidak melakukan keji dan mungkar, tetapi aplikasinya setelah sholat. Jadi kalau kita masih melakukan keji dan mungkar padahal kita itu sudah sholat, baca Quran, bacaannya bagus, ya sudah bisa dinilai sendiri bahwa kita termasuk orang yang jarang sekali akan mendapatkan pahala. Itu kita harus pahami. Itu di titik itu aja, kita akan kesulitan. Belum lagi kita berpikir yang tidak baik. Memikirkan kejelekan orang lain diungkapkan menjadi ghibah, akhirnya menjadi fitnah. Nah ini juga kita akan kesulitan. Nah bagaimana kita bisa istiqamah? Ya kita belajar ilmunya, menghafalkan, kemudian kita mempraktekkan satu demi satu. Setiap hari kita tambahkan satu demi satu, ayat demi ayat itu kita kerjakan. Hormat pada orang tua, hormat kepada suami atau istri kita, hormat kepada lingkungan kita. Itu aja sulit sekali ya. Kadang-kadang kita sendiri yang dakwah itu dengan ustadz yang lain tuh saling berbenturan. Itu nauzubillah. Nah ini harus kita jaga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi difahami. Janganlah kita berbenturan ya. Kita harus paham bahwa akhirat itu lebih penting, hanya cuma kita mengeluarkan nafsu di dunia aja. Ayo belajar istiqomah. Ayo belajar istiqomah, karena istiqomah itu nanti akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Kalau bisa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu buktikan. Ya, buktikan. Ayo kita buktikan di hadapan Allah, tidak di hadapan orang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan ilmu bagi semuanya, khususnya bagi diri saya sendiri. Amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Stop. Pak Ustadz Danu, terima kasih atas tausiahnya. Masya Allah.
Pemirsa, bagaimana caranya kita untuk istiqomah? Ya, dimulai dari hari ini, dimulai dari yang kecil lu baca bismillah setiap melakukan kegiatan. Itu aja sulit loh kalau mau dibilang istiqomah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia lebih baik lagi. Lillahi ta'ala, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan kita untuk bisa selalu istiqomah di jalan Allah. Amin.